dalam Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Lasi Channel. Dan di video kali ini saya membagikan sebuah tema yang mengajarkan tentang cara membuat khotbah yang bagus dan praktis. Dan ini nanti saya akan bagi dua seri karena poin-poinnya ada begitu banyak. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe, mohon untuk di subscribe dan berikan juga komentarnya buat kami, khususnya channel ini, supaya kami bisa mengembangkannya dengan baik. Baik, langsung saja teman-teman yang saya kasih di dalam kasih Kristus. Cara yang pertama untuk membuat khotbah yang bagus dan praktis adalah, yang pertama, tentukan satu atau beberapa ayat yang akan disampaikan. Yang pertama adalah kita tentukan dulu ayatnya. Kita pilih ayatnya, satu ayatkah atau dua ayat atau satu perikop, dan terus baru kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Ini sangat bagus juga untuk kita pahami. Dan yang kedua adalah kita berdoa, baca dan renungkan sendiri terlebih dahulu. Ya, kebanyakan pengkhotbah itu hanya berangan-angan saja dan dia tidak memohon urapan dari Roh Kudus. Kalau mau khotbah kita memberkati orang, ya kita berdoa terlebih dahulu, kita berdoa, kita renungkan isi firman tersebut. Oke, yang ketiga, cari arti dalam bahasa asli, yaitu kalau dalam Perjanjian Lama, kita harus tahu bahasa Ibrani. Minimal kita mengertilah apa yang dimasukkan setiap teks yang akan kita sampaikan. Dan kalau di dalam Perjanjian Baru, itu dalam bahasa Yunani. Jadi wajib bagi seorang pengkhotbah yang bagus dan yang hebat dan yang memberkati banyak orang, mengartikan bahasa yang jelas, dia harus memahami apa itu di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa versi aslinya itu bagaimana, dan konteksnya di mana begitu. Jadi wajib bagi seorang pengkhotbah untuk mengerti dalam bahasa asli. Ya, nanti dalam penyampaian nggak mungkin lah nanti pakai bahasa asli dalam penyampaian. Oke, yang keempat, terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang tepat atau bahasa sehari-hari. Seyogianya seorang pengkhotbah yang baik, dia mampu menyampaikan isi khotbahnya itu dengan bahasa yang jelas. Mungkin juga kalau bahasa suku, dia juga artikan dalam bahasa suku dengan jelas dan benar, gitu ya, berdasarkan hasil daripada terjemahan dari bahasa aslinya. Yang kelima, buat tema yang menarik dan sesuai dengan isi teks. Jadi teman-teman yang saya kasih di dalam kasih Kristus, banyak pengkhotbah mengarang tema sendiri, membuat tema sendiri tanpa beralaskan dari teks. Seorang pengkhotbah yang hebat, isi khotbahnya itu harus dari dalam teks, bukan dari luar. Ya. Jadi wajib seorang pengkhotbah itu harus dipahami dulu betul-betul dan dibaca secara benar isi dari teks tersebut, sehingga ketika dia menyampaikan, ketika dia membuat tema pun itu dapat dimengerti orang, begitu. Ya. Ini ingat bagi para kaum yang membawa firman Tuhan, yang menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan renungan singkat, baik ibadah di rumah tangga, ibadah anak sekolah minggu pun sekalipun, seorang yang menyampaikan firman Tuhan itu harus dan wajib itu membuat tema. Apa sih tema ceritanya begitu. Mungkin nanti di contoh-contoh khotbahnya saya akan upload nanti, tapi itu menyusul. Ini cara-caranya dulu terlebih dahulu. Yang keenam, buat poin-poin khotbah minimal 3 dan maksimum 5. Seorang pengkhotbah yang menarik, seorang pengkhotbah yang cepat dipahami oleh jemaat atau pendengar, dia harus mempersiapkan, dia harus menyiapkan poin-poin, berapa poin yang harus disampaikan.
Jadi jangan juga terlalu banyak, nanti bahaya pula. Yang membuat bahayanya adalah orang yang mendengar pun tidak masuk lagi di dalam otak mereka, begitu. Jadi bagi kamu yang menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan renungan singkat, coba, mungkin kebiasaan kita selama ini ya kita ambil tema semau-mau kita saja. Nah, apalagi ini musim corona, jadi harus dikaitkan dengan virus corona tema khotbahnya. Ya, nggak apa-apa kalau di dalam pembahasan, tapi kalau di dalam dicangkupkan di dalam topik khotbahnya itu udah lain ceritanya. Oke, jadi teman-teman semua yang mendengarkan penyampaian saya ini di video, melalui video ini saya sapa kita dalam kasih Kristus. Semoga kita dapat memahami hal-hal demikian ya, sesuai dengan yang saya sampaikan dari atas. Mungkin segitu dulu, karena mengingat daripada waktu daripada YouTube ini, kita juga punya waktu terbatas untuk menyampaikan kelanjutannya. Mungkin di episode berikutnya, di video berikutnya saya sampaikan poin-poin berikutnya lagi. Oke, thank you, terima kasih. Jangan lupa untuk di like, di subscribe, dan di komentar. Berikan masukan buat kami, karena masukan itu sangat penting bagi kami. Oke, saya sapa kita dalam kasih Kristus. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.